Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Musbi. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah makalah dengan judul Etika Bisnis dalam Islam, yang mana makalah ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dosen pengampu Bapak Zainal Rafiki, dan makalah ini disusun oleh Muhammad Ali Musbi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah nikmat sehat dan berupa nikmat sempat kepada kita, sehingga pada momentum yang sangat penting ini kita semua masih bisa menjalankan sebuah rutinitas dan aktivitas, yakni adanya Islam wal iman. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat curahan keringat beliaulah kita bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram dengan adanya ad-dinul Islam wal iman. Kita akan membahas tentang pengertian bisnis, yang mana pengertian bisnis ini secara umum, bisnis itu diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam memenuhi sebuah kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan secara efisien. Adapun dasar hukum bisnis dalam Islam, dasar hukum bisnis dalam Islam ini terdapat di Al-Quran, antara lain di surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar ridho birridho, suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Itu merupakan dasar hukum bisnis dalam Islam, di antara lain yaitu di surah An-Nisa ayat 29. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu etika bisnis perspektif dalam Islam. Adapun etikanya yang pertama adalah kesatuan. Satu adalah kesatuan, yaitu tauhid. Dalam hal ini adalah kesatuan. Hal ini sebagaimana direfleksikan dalam sebuah konsep tauhid yang memadukan keseluruhan sebuah aspek-aspek kehidupan muslim, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mengutamakan konsep konsistensi dan sebuah keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, maka Islam itu menawarkan sebuah keterpaduan agama, menawarkan sebuah keterpaduan agama ekonomi dan sosial. Demi apa? Demi untuk membentuk sebuah kesatuan. Atas dasar pandangan ini, maka etika dan bisnis itu menjadi sebuah terpadu, dan menjadi terpadu vertikal maupun secara horizontal. Dan itu merupakan sangat penting dalam sistem Islam. Dan yang kedua adalah sebuah keadilan, keseimbangan dalam kurung, yaitu adil, yang mana Islam itu sangat menganjurkan untuk adil dalam bisnis. Dan Islam itu juga melarang untuk berbuat curang atau berlaku lazim kepada orang lain, karena Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah SWT untuk membangun keadilan. Maka celaka besar bagi orang yang berbuat curang tersebut, yaitu yang mana apabila orang tersebut menerima takaran dari orang lain itu meminta untuk dipenuhi, sedangkan jika menakar atau menimbang, maka orang itu selalu mengurangi. Itu merupakan perkara yang besar, celaka terhadap orang yang seperti itu. Maka pertanda kehancuran bisnis tersebut seperti kecurangan terhadap bisnis tersebut. Karena apa? Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah sebuah kepercayaan. Jadi kita harus memberi kepercayaan kepada orang lain agar kita menuai atau mendapatkan sebuah keberhasilan dalam bisnis. Yang ketiga adalah sebuah kehendak bebas. Kebebasan itu merupakan hal atau bagian penting dalam nilai bisnis Islam. Namun kebebasan tersebut tidak merugikan bersama.
Sehingga kepentingan individu itu dibuka lembaran, tidak ada batasan bagi seorang yang mendorong bagi manusia untuk aktif bekerja dan bekerja dengan segala potensi untuk kesukaan manusia dalam memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas, dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah. Jadi kebebasan itu merupakan bagian penting dalam nilai bisnis Islam. Namun kebebasan itu asal tidak merugikan terhadap bersama, sehingga nilai bisnis Islam itu tetap terjaga. Kepentingan individu itu dibuka lembaran, tidak ada batasan bagi seseorang yang mendorong bagi manusia untuk aktif bekerja dan bekerja dengan segala potensi untuk kesukaan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu merupakan kehendak dewa. Yang keempat adalah sebuah tanggung jawab. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan sebuah akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan. Dan manusia itu perlu dipertanggungjawabkan tindakannya secara logistik. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas yang dilakukan oleh manusia dengan tanggung jawab atas semua yang dicari. Itulah yang keempat dalam etika bisnis. Perspektif dalam Islam yang nomor 4 adalah tanggung jawab. Yang kelima, etika yang kelima adalah kebenaran, kebijakan, kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna, kebenaran itu merupakan lawan dari kesalahan. Mengandung pada dua hal yang tidak baik, yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebenaran itu sebagai niat, sikap dan perilaku benar terhadap proses atau transaksi, proses mencari atau memperoleh pengembangan maupun dalam proses pencapaian ataupun menetapkan sebuah keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, maka etika bisnis Islam itu sangat menjaga dan berlaku. Pencegahan terhadap kemungkinan adanya sebuah kerugian, salah satunya yang melakukan transaksi, kerjasama ataupun perjanjian dalam bisnis. Pandangan Islam, adapun pandangan Islam terhadap bisnis. Dalam pandangan Islam, bisnis itu merupakan sebuah sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan fardu kifayah. Oleh karena itu, bisnis dan perdagangan ini tidak boleh lepas dari peran syariah Islamnya. Oleh karena itu, dengan mengharuskan kepada seluruh umat Islam agar bekerja dan berbisnis dengan jalan yang benar dan sesuai dengan syariat Islam dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu pandangan Islam terhadap bisnis. Mungkin cukup sampai di sini aja untuk pembahasan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sebuah kesalahan, itu murni dari saya, dan apabila ada sebuah kebenaran itu nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.